Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berpartisipasi mengikuti lomba monolog dakwah kreatif milenial Napak Tilas Dakwah Para Wali. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada siapa? Kepada Presiden demokratis juga kritis. Beliau bukan bujang, namun beliau adalah seorang pejuang. Beliau adalah baginda tercinta, anti dusta, anti durhaka. Siapakah beliau? Yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati Gubernur Jawa Barat Bapak Dr. Haji Muhammad Ridwan Kamil STMUD beserta jajarannya. Yang saya hormati Ibu Bapak Dewan Juri serta sahabatku kaum muslimin dan muslimat dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya, Nindya Putri Risma Aulia, berasal dari SMK Kesehatan Bakti Kencana Limbangan, Kabupaten Garut. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sebuah monolog dakwah mengenai tonggak negara berada di tangan pemuda. Lalu, apakah pemuda itu? Pemuda adalah ia yang menjadi tolak ukur peradaban manusia. Islam menjadikan para pemuda sebagai generasi yang dapat mengubah peradaban manusia menjadi lebih baik. Namun pada zaman sekarang, banyak sekali tingkah dan perilaku pemuda yang jauh dari aturan-aturan Islam. Banyak sekali perilaku dan tingkah tersebut yang jauh dari aturan-aturan Islam, seperti main trek-trekan, tawuran antar sekolah, main judi, mabuk-mabukan, apalagi sampai ada yang hamil di luar nikah. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu mau seperti apa bangsa kita ke depannya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan bahwa jika kamu ingin melihat masa depan negara, maka kamu harus lihat pemuda-pemudinya pada saat itu. Lalu, pemuda seperti apa yang diharapkan oleh bangsa kita? Pemuda yang diharapkan oleh bangsa kita adalah pemuda yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Sumpah Pemuda. Para pemuda, marilah kita sedikit renungkan. Lupakah kalian terhadap ikrar yang diucapkan oleh pemimpin kita? Lupakah kalian terhadap ikrar yang diucapkan oleh para pemimpin kita terdahulu yang dapat menggetarkan persatuan bangsa? Mereka, Sugondo, Soekaryo, Muhammad Yamin, berikrar pada tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia.
Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Sahabatku, kaum muslimin dan muslimah, pemuda yang Indonesia inginkan adalah pemuda yang memegang teguh falsafah Indonesia, yakni Pancasila. Apakah tak ada sepercik rasa ingin di hati kalian untuk menjadi para pemuda di zaman Rasulullah? Seperti Usamah bin Zaid yang memimpin perang? Seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang melantarkan anak panahnya? Seperti Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel ibu kota Bizantium? Tak perlu jauh-jauh. Jika kita ingin menjadi seperti pemuda di zaman Rasulullah, kita hanya cukup tancapkan niat dalam hati untuk memperbaiki akhlak dan memperbaiki dekadensi moral negeri ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Yang artinya, ingatlah tatkala pemuda itu mencari perlindungan kepada Allah di dalam gua seraya berdoa. Ya Allah, berikanlah kami rahmat di sisimu dan berikanlah kami petunjuk serta sempurnakanlah urusan kami. Maka dari itu, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 10 menjelaskan bahwa setiap pemuda yang berada di jalan Allah, ia akan terus diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang pemuda pemberani yang berkata kepadaku, "Aku tak bertampang seperti pejuang. Mukaku juga tak mungkin termuat di koran. Tapi aku berjanji, aku akan menjalani semua komitmen negeri ini. Aku akan berpegang teguh kepada falsafah Indonesia dan menjadi pemuda yang baik untuk agama, bangsa, dan negara." Sahabatku, kaum muslimin dan muslimah sekalian, maka dari itu, marilah kita bangun jiwa muda kita dengan penuh manfaat, tak lalai atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dapat membuat kita jauh dari Sang Maha Pencipta. Semoga masa muda kita dapat bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kama qala Ibnu Malik fi khulasah fi kitabihil alfiyah mubtada'un zaidun wa adirun khabar in qulta adirun mani qadar unzur man qala wala tangzur ma qala. Wabillahi taufiq wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.